Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak cuma sehat tapi juga afiat. Sehat itu fisik, tapi kalau afiat itu mencakup kesehatan mental, kesehatan hati, kesehatan jiwa. Termasuk namanya afiat itu adalah dijaganya diri kita dari hal-hal yang dapat membahayakan diri kita, baik membahayakan fisik, membahayakan pikiran, membahayakan hati, termasuk yang membahayakan iman dan agama kita semua. Karena kita bilang kepada orang semoga sehat walafiat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan keberuntungan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata. Atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman hudiya ilal islam wa kana aishuhu kafafan wa qani'ah. Ya. Jadi kata Rasul, sungguh telah beruntung, qad aflaha, telah beruntung, atau tuba, benar-benar beruntung siapapun yang diberikan hidayah kepada Islam. Ya, alhamdulillah hari ini, pagi ini Allah masih menjaga iman Islam kita. Wa kana aishuhu kafafan, disebut beruntung juga selain diberikan hidayah kepada Islam, kalau Allah berikan penghidupannya, ya, rizkinya diberikan kecukupan. Ya, yang disebut cukup itu kalau nanya kepada masing-masing orang pasti beda-beda. Ya, ada orang kalau dikasih 100 juta bilang belum cukup. Ya. Tapi yang disebut cukup itu adalah selama kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi, sehingga kemudian dia tidak perlu meminta-minta kepada orang lain, itu orang sudah mendapatkan kecukupan. Jadi asal sehari itu masih bisa makan, walaupun cuma sekali, 2 kali, itu udah cukup, Pak. Ya. Selama masih punya tempat untuk tinggal, walaupun ngontrak, ya, berarti masih cukup. Ya, kira-kira begitu. Karena kalau nanya masing-masing orang pasti beda-beda. Ya. Dan juga wa qanna'ahu Allahu bima ata. Ini yang ketiga, melengkapi yang pertama dan kedua. Yang disebut orang yang beruntung, satu, diberikan hidayah kepada Islam, yang kedua, penghidupannya dicukupi oleh Allah, yang ketiga, hatinya dijadikan selalu merasa puas, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya sifat qanaah. Berapapun yang dia dapatkan dari Allah, dia senang, dia ridha, dia puas.
tidak pernah berkeluh kesah dalam urusan dunia. Nah, ini namanya orang qanaah. Makanya Rasul bilang, orang yang berkumpul dalam dirinya 3 hal itu, dia disebut orang yang telah beruntung. Insyaallah kita semua termasuk ya Pak ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan melanjutkan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Ya. Terakhir kita membahas tentang dialog Nabi Musa alaihi salam dengan Firaun, karena Allah telah mengutus Nabi Musa alaihi salam untuk mendatangi Firaun, di mana misi Nabi Musa kepada Firaun itu 2. Yang pertama adalah mendakwahi Firaun secara khusus agar dia berhenti dari kesombongannya, agar ia sadar dan tunduk patuh takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, misi Nabi Musa alaihissalam adalah untuk membebaskan Bani Israel dari penindasan, dari penjajahan yang dilakukan oleh Fir'aun dan pejabat-pejabatnya kepada mereka, Bani Israel. Allah pun membekali Nabi Musa alaihissalam dengan begitu banyak mukjizat, bukti-bukti kebenaran, termasuk juga memberikan penguatan ma'nawiyah, penguatan ruhiyah, ya, dengan berbagai macam dialog yang sudah pernah kita sampaikan pada kesempatan sebelumnya. Maka datanglah Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun, ya, menyampaikan kepadanya tentang bukti-bukti kebenaran. Diajak dialog Fir'aun itu menyampaikan bahwa aku adalah utusan Tuhanmu, utusan Allah kepadamu, agar engkau takut kepada Allah. Lalu kemudian beliau juga menunjukkan tentang, mengingatkan Fir'aun tentang semua kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, sekaligus diantaranya menunjukkan tentang siapa itu Allah, dikenalkan. Karena ya Fir'aun ini bertanya, emang Tuhanmu itu siapa? Ya. Dijawab oleh Nabi Musa alaihissalam, ya, dengan berbagai macam bukti-bukti, diantaranya yang melapangkan atau yang menjadikan bumi ini sebagai hamparan dan menjadikan di atas bumi itu jalan-jalan yang kalian lalui. Lalu Allah juga yang menurunkan air dari langit, lalu menumbuhkan berbagai macam pohon-pohon dengan berbagai macam jenisnya, dan seterusnya, yang merupakan sarana ya, atau kemudian metode dakwah para rasul, diantaranya adalah menunjukkan kekuasaan Allah di atas muka bumi. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Lalu namanya Fir'aun ini penguasa paling tinggi, Pak. Ya, enggak mudah menaklukkan Fir'aun begitu saja. Karena sekarang Fir'aun itu tidak cukup berdakwah kepadanya dengan membawa berbagai macam bukti-bukti dan dialog-dialog yang benar, ya. Karena di belakang Fir'aun ini ada kekuasaan, gengsinya tinggi, ya. Kemauannya untuk mempertahankan nama baiknya cukup tinggi, ya. Maka dia pun membantah. Di antara cara Fir'aun ini membantah atau untuk melemahkan Nabi Musa alaihissalam adalah diingatkan tentang masa lalunya Nabi Musa alaihissalam. Kita tahu Nabi Musa itu hidup dari kecil hingga dia tumbuh dewasa itu di rumah Fir'aun, ya. Sehingga Fir'aun ini merasa berjasa kepada Nabi Musa alaihissalam, ya. Yang kedua, Nabi Musa alaihissalam sempat melakukan sebuah kesalahan dengan memukul seorang Mesir, ya, dari golongannya Fir'aun, maksudnya dari sukunya, dari rasnya Fir'aun, yaitu suku Qibti, ya, dengan satu pukulan yang ternyata tak sengaja pukulan itu menjadikan orang tersebut meninggal dunia, ya. Maka kemudian disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran menceritakan hal tersebut. Qala alam nurabbika fina walida walabithta fina min umurika sinin. Berkatalah Fir'aun, bukankah kami telah mendidikmu di tengah-tengah kami saat kamu masih bayi, walidan, sejak terlahir ke dunia,
walabithta fina min umurika sinin, dan engkau telah tinggal di sisi kami ya selama beberapa tahun dari umurmu, ya sangat lama. Kalau kemarin kita membahas Nabi Musa itu diangkat menjadi nabi umur 40 tahun, sementara beliau itu mengasingkan diri, kabur dari Mesir itu sekiranya sekitar 10 tahun. Berarti ketika kabur itu katakanlah sekitar umur 20-an tahun, 25 ke atas sampai 30 ya. Karena memang mengasingkan dirinya 10 tahun. Kita tahu kemarin ketika beliau dinikahkan dengan istrinya, itu kan maharnya menggembalakan kambing selama 10 tahun ya. Setelah 10 tahun dia pamit balik ke Mesir lagi, dapat wahyu di perjalanan kembali ke kota Mesir. Nah, jadi itu yang disampaikan oleh Fir'aun. Yang pertama menyebut tentang jasanya. Loh, kamu itu dulu kecilmu itu dari sini, kamu makan di sini, hidup di sini, menikmati hidup di sini, ya. Dan itu di sini itu bukan di sini di rumah biasa, tapi di istana, ya, di istana negara, gitu kan, dengan fasilitas negara yang pasti sangat mewah. Ya, fasilitasnya sangat lengkap, tidak sama seperti ya rakyat biasa, gitu kan. Itu satu. Karena biasanya manusia itu, Pak, dalam kata orang Arab, al-insanu abdul ihsan. Ya, al-insanu abdul ihsan. Manusia itu hambanya kebaikan. Alias manusia itu terikat dengan balas budi. Biasanya kalau sudah kena budi, ya itu nggak tahu tuh budi itu dari mana asalnya itu. Oh, kalau udah kena budi itu gampang. Loh, kamu tuh sampai jabatan segini tuh siapa dulu yang ngangkat? Kok mau macem-macem sama saya? Gitu, Pak. Ya, nggak inget dulu kamu tuh bukan siapa-siapa. Saya angkat sekarang begini. Ya, kok sekarang mau nantangin saya? Ya, kan begitu. Nah, ini kalau orang memiliki jiwa yang lemah, ya, padahal dia membawa kebenaran, tapi kalau jiwanya lemah, diingatkan dengan budi yang pernah dia dapatkan, ya pasti langsung melempem, Pak. Iya ya, langsung begitu. Padahal ya kebaikan yang diterima oleh manusia itu semua pada hakikatnya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari manusia yang dijadikan perantaraan oleh Allah. Fir'aun itu hanya perantara yang Allah gunakan untuk merawat Nabi Musa alaihi salam, di mana Allah menempatkan Nabi Musa yang saat itu ibunya mengkhawatirkan keselamatannya karena Fir'aun itu membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Justru Allah berikan tempat paling aman itu adalah di tempat orang yang paling tidak aman. Itu kan cara Allah memberikan kebaikan kepada hambanya, gitu. Sehingga ketika Nabi Musa ini kemudian tumbuh dewasa dan dia membawa kebenaran, sementara Fir'aun berada di pihak kebatilan, maka budi baiknya Fir'aun itu tidak boleh melemahkan semangat kebenaran. Ya, itu yang coba dilakukan oleh Fir'aun untuk melemahkan Nabi Musa alaihissalam. Ya, disebut kebaikannya kepadanya. Yang kedua, untuk melemahkan Nabi Musa alaihissalam disebutkan kesalahannya. Ya, wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Dan engkau telah melakukan perbuatanmu yang dahulu itu dengan memukul seorang dari suku Kipti, yang pukulan itu kemudian menjadikan dia mati. Ya. Wa anta minal kafirin. Nah, kalau kamu melakukan dua hal tadi, ya berarti engkau termasuk orang yang kafirin. Maksudnya tidak tahu diri, tidak tahu terima kasih, gitu, Pak. Ya. Jadi salah satu cara melemahkan orang disebutkan kesalahannya, gitu kan. Ibaratnya kalau pejabat zaman sekarang mau macam-macam, ini loh catatan kasusmu, gitu. Ya.
Gimana, mau selamat atau mau masuk penjara? Udah begitu, udah deh, mundur aja dah, cari aman. Ya. Itu yang terjadi, yang dikatakan Fir'aun kepada Nabi Musa alaihi salam. Biar Nabi Musa itu berhenti dari dakwahnya, berhenti dari perjuangannya. Itu yang dilakukan, disebutkan kesalahannya. Framing yang dilakukan oleh Fir'aun kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya, jadi kalau kamu tuh dulu kecil saya rawat sampai gede, terus sekarang kamu berani nantang, kamu nggak tahu diri berarti. Yang kedua, kamu punya kesalahan loh di sini. Ya, kalau macam-macam nanti saya ungkap kasusmu. Gitu. Nah, Nabi Musa alaihissalam menjawab kepada Fir'aun, qala fa'altuha idzan wa ana minadh-dhallin. Saya memang benar melakukannya saat itu, tetapi aku melakukannya tanpa kesengajaan. Saya tidak pernah menyangka kalau pukulanku itu yang hanya satu kali saja membunuhnya. Itu. Wa farartu minkum lamma khiftukum fawahaba li rabbi. Kemudian aku kabur dari kalian ketika aku merasa takut kalian akan menangkap dan membunuhku atas kesalahan yang aku tidak sengaja melakukannya. Fawahaba li rabbi. Kemudian dalam perjalanan itu Allah memberikan karunia kepadaku berupa hikmah, wa ja'alani minal mursalin, dan Allah jadikan aku sebagai bagian daripada utusan-utusannya. Wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abatta bani Israil. Itulah kenikmatan yang Allah berikan kepadaku, ya, tidak sebanding dengan apa yang telah engkau lakukan terhadap Bani Israel berupa penindasan. Di sini Nabi Musa menjawab, ya, pernyataan Fir'aun, ya, satu, kesalahanku, saya memang berbuat salah, tapi itu sesuatu yang tidak sengaja. Saya tidak pernah punya niat membunuh orang, ya, dan saya juga tidak pernah menyangka kalau pukulan itu menewaskan dia. Lalu aku pergi dari Mesir ini ketika kemudian aku merasa takut, ya, atas hukuman yang akan atau perlakuan buruk yang akan kalian lakukan kepadaku, dan ternyata aku justru mendapatkan karunia dari Allah dengan diangkat sebagai nabi, diberikan ilmu yaitu hikmah, ya. Lalu beliau membantah tentang kebaikan budinya Fir'aun, ya, wa tilka ni'matun tamunnuha alayya. Itu semua kan kebaikan kamu kepadaku. Kan cuman segitu saja. Ya, saya ini bagian dari Bani Israel. Engkau memang berbuat baik kepadaku, tapi engkau telah berbuat jahat kepada seluruh Bani Israel. Sehingga kalau dibandingkan ya tidak ada apa-apanya. Kebaikanmu padaku itu tidak sebanding dengan kejahatan yang engkau lakukan kepada Bani Israel. Nah, itu kira-kira. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Laisa ma dzakartahu min ihsanika li syai'an bin nisbah ila ma fa'altahu bihim. Ya. Walaupun engkau berbuat baik kepadaku, aku hanya seorang, tapi kejahatanmu kepada Bani Israel telah menjadikan mereka semua orang-orang yang tertindas, seperti yang sudah pernah kita jelaskan. Ya. Jadi ya nggak ada bandingannya. Karena tadi saya sampaikan, kebaikan atau budi seseorang itu tidak boleh melemahkan semangat perjuangan di atas kebenaran. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Maka dengan demikian orang yang menegakkan kebenaran dengan meluruskan orang yang melakukan kebatilan, meskipun pelaku kebatilan itu orang yang pernah berbuat baik kepadanya, maka orang ini tidak disebut sebagai orang yang tidak tahu balas budi, Pak. Tidak bisa begitu. Ya, tidak bisa demikian. Sama seperti ketika Abu Thalib meninggal dunia dalam kondisi tidak beriman. Paman Rasulullah yang lain yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib itu berkata kepada Rasul, kamu ini keponakan yang tidak memberikan balas budi sedikit pun kepada pamanmu ini. Rasul digituin, ya. Engkau dirawat dari kecil, setelah ditinggal Abdul Muthalib kan dirawat Abu Thalib tuh, sampai dinikahkan dengan Khadijah,
Ya, bahkan terus dilindungi semenjak menjadi nabi itu. Terus siang malam Abu Thalib itu sibuknya, pikirannya adalah hanya untuk melindungi keponakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi begitu kemudian Abu Thalib ini meregang nyawa, dia meninggal dalam kondisi tidak beriman. Abbas saat itu belum masuk Islam, dia mengatakan, engkau sama sekali tidak memberikan balas budi kepada pamanmu, nggak ada gunanya gitu. Dibilangnya begitu. Rasulullah mengatakan, menjawab, demi Allah wahai paman, kalau seandainya bukan karena aku, niscaya pamanku ini Abu Thalib sudah diletakkan Allah di bawah api neraka, di neraka yang paling bawah. Tapi justru karena akulah Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan siksaannya. Kelak dia akan dikenakan sepasang sendal dari api neraka yang kemudian mendidih otaknya. Itulah seringan-ringan siksaan api neraka yang diterima oleh manusia, termasuk Abu Thalib. Jadi Abu Thalib itu ya, karena syafaat Rasulullah, ini syafaat disebutnya, pertolongan ya. Tapi Rasul tidak bisa menyelamatkan dia dari api neraka, nggak bisa. Kenapa? Abu Thalib meninggal dalam kondisi tidak beriman, tidak bisa diselamatkan dari api neraka. Cuma Allah memberikan dispensasi, Pak, keringanan. Siksaan yang diterima Abu Thalib adalah siksaan yang paling ringan. Siksaan neraka yang paling ringan itu diberi sendal alas kaki dari api neraka yang tentu panas, yang dari situ isi kepalanya mendidih. Ya, itu yang disampaikan. Jadi Rasul memberikan manfaat, tapi ya itu tadi, sebatas yang Allah berikan kepada beliau. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa seseorang yang meluruskan kesalahan orang lain, meskipun yang diluruskan itu adalah orang yang pernah berjasa dalam kehidupannya, maka orang ini tidak disebut sebagai orang yang tidak membalas budi. Justru dia sedang berusaha memberikan budi yang paling baik dengan membawanya kepada jalan yang benar. Kan begitu ya. Mengapa ketika Rasulullah mengatakan idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu, kalau manusia itu sudah meninggal dunia terputus seluruh amalnya kecuali 3: sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang saleh yang mendoakannya. Ini kan? Kita melihat kepada poin ketiga, anak yang baik, anak yang soleh, anak yang berbakti adalah yang tahu diri dan membalas budi kebaikan orang tuanya. Dengan cara apa? Dia tahu bagaimana cara berbakti kepada orang tuanya saat masih hidup dan ketika meninggal dunia. Apa itu? Membawa kebaikan bagi orang tuanya di dunia dan akhirat. Kira-kira kalau si anak ini tumbuh menjadi anak yang soleh, terus dia lihat bapaknya nggak sholat, ibunya nggak sholat, kira-kira ketika anaknya mengingatkan orang tuanya, mengajak orang tuanya untuk sholat, dengan tentu dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, apakah si anak itu disebut anak durhaka? Kan tidak. Tidak begitu ya. Terus ternyata orang tuanya naudzubillah min dzalik meninggal dalam kondisi masih muslim ya, tapi tadi banyak meninggalkan sholat misalkan. Anak masih punya kesempatan dengan cara mendoakan orang tuanya selama dia orang tuanya meninggal dalam kondisi muslim. Kan begitu, Pak. Gak disebut si anak ini sebagai anak durhaka ya. Meskipun saat di dunia orang tuanya diingatkan sholat, bapaknya marah ya. Kamu dari kecil saya rawat begitu gede, berani kamu sama saya gitu misalkan. Gak bisa ya. Karena kebaikan itu dibalas dengan kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan.
Karena anaknya merasa orang tuanya telah berjasa bagi hidupnya, maka dia berusaha memberikan yang terbaik bagi orang tuanya saat masih hidup. Dengan cara apa? Yang memberikan seluruh apa yang dia miliki, barangkali disenangkan kehidupan dunia dengan materi dan lain sebagainya, tapi tidak lupa si anak ini ada kebaikan yang lebih hakiki, yaitu membawa kebaikan akhirat untuk orang tuanya, kan begitu ya, dan begitu seterusnya. Jamaah rahimakumullah ya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ternyata ketika dijawab dengan cara demikian oleh Nabi Musa alaihissalam, nggak mempan. Nabi Musa tetap kokoh di atas pendirian. Maka Fir'aun pun meningkatkan kesombongannya ya. Nah, ciri-ciri orang yang sombong begitu, Pak, diingetin dia makin sombong ya. Justru dia memproklamirkan diri kepada pengikutnya. Wa qala Fir'aunu ya ayyuhal mala'. Fir'aun berkata ya ayyuhal mala'. Mala itu artinya pejabat-pejabatnya, Pak. Dari mulai dewan penasehat, dewan pertimbangan, menteri-menteri, semua staf-staf sampai kepala-kepala dinas dan seterusnya semua. Ya, kalau modelnya kayak negeri kita, maksudnya pemerintahannya. Jadi kalau kerajaan nih kan sifatnya kerajaan, seluruh pembantunya. Al-Malak itu selalu diungkapkan oleh Quran untuk menunjukkan sekelompok manusia yang memiliki posisi yang tinggi di tengah-tengah masyarakat, tokoh ya, para pejabat atau orang-orang kaya ya. Fir'aun berkata kepada mereka, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak pernah mengetahui bahwa kalian punya Tuhan yang lain selain aku, kata dia ya. Fa'auqid liya Hamanu ala tini faj'al li sarha. Wahai Haman, dipanggil nih Haman ya, tolong buatkan untukku, bakarlah tanah itu, jadikan batu bata gitu kira-kira. Lalu buatkanlah untukku sorhan. Sorhan itu kalau sekarang namanya tower, Pak, bangunan yang tinggi. La'alli attali'u ila ilahi Musa ya, saya bikinkan saya tower yang tinggi, saya mau naik ke atas, mau lihat saya, katanya Tuhannya Musa di atas. Bukan, dia sudah berani ini menaikkan level kesombongannya. Wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin. Kayaknya dia bohong nih. Musa ini kayaknya bohong. Coba saya mau lihat Tuhannya di atas, katanya. Ya. Haman pun melakukannya. Ya, wallahu alam apakah itu yang kemudian perwujudan dari piramida, Pak, nggak tahu juga saya. Ya. Piramida itu kan bangunan sampai sekarang tuh masih misterius tuh cara bangunnya gimana itu. Ya, setinggi itu ya, batu-batunya gede, ngangkatnya ke atas tuh pakai apa? Padahal waktu itu belum ada kren ya. Gimana bisa naik sampai ke atas tuh? Nah, makanya salah satu keajaiban dunia. Berarti kan menunjukkan teknologi konstruksi di masa itu juga luar biasa ya. Ada yang menduga cara menaikkannya adalah dengan air ya, pakai hidrolik berarti. Wallahu alam itu ya, bisa dicari bagaimana apa namanya penelitian atau analisis para pakar di bidangnya ya. Jadi Fir'aun dia menyatakan diri bahwa kalian tidak memiliki Tuhan, ilah itu artinya yang disembah selain daripada aku ya. Ya. Apa tujuan Fir'aun berkata demikian? Fir'aun bertujuan untuk menampakkan di hadapan para pejabatnya, pengikutnya dan rakyatnya ya, bahwa Musa itu adalah seorang pendusta, sebagaimana nabi-nabi yang lain selalu dituduh sebagai pendusta oleh kaumnya. Maka Fir'aun kemudian mengaku sebagai ilah, sebagai Tuhan ya, dan kemudian bahkan mengancam Nabi Musa alaihissalam kalau kemudian tidak mau membenarkannya, ia akan dipenjara ya. Tsumma inna Fir'auna wajah Musa alaihissalam bihadhihi da'wah. Kemudian Fir'aun menuduh Nabi Musa dengan tuduhan sebagai pendusta, dan Fir'aun kemudian mengaku sebagai Tuhan ya, dan mengancam Nabi Musa dengan penjara kalau Nabi Musa tidak mengikuti Fir'aun dan tidak mau menyembah Fir'aun.
Qala la in ittakhadhta ilahan ghairi, kalau kamu mencari Tuhan lain selain aku wahai Musa, la aj'alannaka minal masjunin, niscaya aku pasti akan memenjarakan kamu. Ya. Ya, kalau orang punya kuasa ya begitu, Pak. Gampang aja. Ya. Kalau kamu nggak nurut, saya penjara. Milih yang mana? Ya. Itu. Nah, zaman sekarang banyak orang yang terpenjara meskipun dia jalan-jalan kemana-mana. Ya, terpenjara apanya? Terpenjara jiwanya. Ya, kenapa? Karena kartu asnya dipegang sama orang, nggak bisa ngapa-ngapain. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Tidak hanya itu, Fir'aun juga mengaku sebagai Rob. Kalau tadi mengaku sebagai ilah, Tuhan yang minta disembah, kalau sekarang sebagai Rabbun, rububiyah, artinya mengaku memiliki kemampuan yang setara dengan Tuhan yang menciptakan dan mematikan. Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nazi'at, hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Ya, Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ya. Jadi Nabi Musa alaihissalam mendakwai Fir'aun supaya dia sadar akan kesalahannya dan mengajak kepada Fir'aun untuk memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian Fir'aun ini justru berpaling, ya, dan dia mengumpulkan para pengikutnya termasuk para penyihir, dan dia menyatakan diri ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ada yang mengatakan bahwa jarak antara perkataan Musa tadi yang pertama mengatakan ma'alimtu lakum ilahin ghairi, aku tidak mengetahui kalian punya ilah Tuhan selain aku, dengan ana rabbukumul a'la, ini ada yang mengatakan jaraknya adalah 40 tahun. Berarti kalau demikian sejak Nabi Musa itu masih bayi, Fir'aun itu sudah mengatakan demikian kepada kaumnya, kepada pengikutnya, mengaku sebagai Tuhan yang layak disembah. Lalu ketika Nabi Musa alaihissalam mendakwainya, ya, dia justru menaikkan level kesombongannya dengan mengaku sebagai Rabbun, Tuhan yang punya hak untuk menghidupkan dan mematikan, padahal dia hanyalah manusia biasa. Maka Nabi Musa pun ditertawakan, diejek oleh Fir'aun dan pengikutnya. Walaqad arsalna Musa biayatina ila fir'auna wa malaihi faqala inni rasulu rabbil alamin falamma ja'ahum biayatina idahum minha yadhakun. Ketika Nabi Musa datang dengan membawa ayat-ayat bukti-bukti kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, idahum yadhakun, mereka semua mentertawakan Nabi Musa alaihi salam. Ya, mentertawakan. Tertawa itu simbol kesombongan, karena sombong itu adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan, menghina orang yang lain. Itu namanya sombong, Pak. Jadi sombong itu merasa dirinya paling hebat, sehingga dia tidak butuh kebenaran dari selain dirinya sendiri. Pokoknya karena saya paling hebat berarti saya paling benar. Ya, selain saya berarti salah dan rendah. Itu namanya sombong. Ya. Maka mereka mengejek, makanya Nabi Musa tadi dituduh dengan kadzdzab, pembohong. Ya, nanti Nabi Musa dituduh sebagai penyihir dan serangkaian tuduhan-tuduhan lainnya. Termasuk diantaranya tadi itu Nabi Musa di framing tidak tahu balas budi. Ya, ditertawakan, dihina Nabi Musa alaihissalam. Kemudian jamaah rahimakumullah, Fir'aun kemudian berkata, wa nada fir'aunu fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku misra
wa hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun. Ya. Fir'aun mencoba untuk menunjukkan kehebatannya, ya, kepada seluruh yang hadir di saat itu, termasuk kepada Nabi Musa alaihissalam. Dia mengatakan, wahai kaumku, ya, tidakkah kerajaan Mesir ini menjadi milikku? Aku ini penguasa Mesir. Wahadil anhar, dan sungai-sungai ini. Jadi kita bisa memahami kerajaan Fir'aun saat itu dilalui oleh sungai-sungai besar yang menjadi pusat peradaban dan sebagai pusat kehidupan manusia. Yang paling besar itu diantaranya sungai Nil, mungkin juga termasuk diantaranya sungai Eufrat, ya, dan beberapa sungai-sungai lainnya di sekitarnya. Anhar, karena anhar itu jamak, Pak, berarti lebih dari 2, minimal 3 sungai, ya. Anhar, karena kalau satu sungai itu bahasa Arabnya nahrun, satu. Kalau anhar itu beberapa sungai. Dan sesuatu dalam bahasa Arab disebut banyak kalau dia lebih dari 2. Jamak itu 3 ke atas, ya. Dan sungai-sungai ini mengalir di bawah kekuasaanku. Artinya ini sungai, kalau saya bendung nggak ngalir, itu rakyat mati semua. Jadi merasa menguasai sumber kehidupan, ya. Nah itulah orang sombong tuh begitu. Padahal sungai itu juga bukan miliknya, Pak. Cuman dia bisa bendung, bisa ngalirin gitu aja, ya kan? Afala tubsirun, tidakkah kalian melihat? Am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahinun wa la yakadu yubin. Ya. Dan bukankah aku ini lebih tinggi, lebih baik, lebih mulia dibandingkan orang yang hina ini, yang dimaksud Nabi Musa. Wala yakadu yubin, bahkan omongannya aja gak jelas, ya, omongannya tidak jelas. Kita tahu Nabi Musa itu diantara yang disebutkan oleh para ulama punya kekurangan dalam cara bicaranya yang kurang jelas. Karenanya beliau minta kepada Allah supaya kakaknya yaitu Harun ditugaskan, ya, untuk membantu beliau dalam memberikan penjelasan, ya. Disebutkan afsahu lisanan minni, karena Nabi Harun itu lisannya lebih fasih daripada aku. Jadi lihat, ya, jadi Fir'aun ini karena sudah mulai kalah dengan bukti-bukti kebenaran, maka yang diunggulkan kesombongannya, yang kedua membunuh karakter lawannya. Nggak tahu balas budi, ini pendusta, ngomongnya aja nggak jelas, gitu. Jadi orang hina. Saya ini raja, dia itu siapa? Bukan siapa-siapa. Jabatan nggak punya, ya, harta nggak punya, dia bukan siapa-siapa, ya. Direndahkan serendah-rendahnya oleh Fir'aun, ya. Falaula ulqiya alaihi aswiratun min dhahabin aw jaa ma'ahul malaikatu muqtarinin, ya. Dia ngaku-ngaku datang sebagai utusan Tuhan. Coba dia bawa apa? Ya. Dia tidak membawa emas, aswiratun min dhahab, ya. Mana, apa dia punya harta emas yang banyak, ya, atau dia ditemani oleh para malaikat? Mana? Enggak ada. Ya. Ini cara Fir'aun menolak. Kalau dia benar-benar seorang nabi, utusan Tuhan, pastilah Tuhan membekalinya dengan harta yang banyak, emas, ya, atau paling tidak dia didukung oleh para malaikat yang mengelilinginya. Nah itu persepsinya Fir'aun, ya. Itu cara pandangnya Fir'aun. Itu hanya cara untuk melemahkan Nabi Musa alaihissalam, ya. Nah itu juga dulu yang pernah disampaikan oleh kaumnya, oleh, ya, orang-orang musyrik, ya, kepada Rasulullah SAW. Muhammad, kalau kamu tuh nabi beneran, tunjukkan mukjizatmu, ya. Harusnya kamu bisa dong merubah gunung ini menjadi emas, atau minimal Tuhan itu mengirimkan kepadamu para malaikat yang mendukung dan membelamu. Ini mana, kamu sendirian? Digituin, Pak. Begitu pula orang-orang Yahudi Madinah, orang-orang Yahudi Madinah, ya. Padahal mereka orang yang paling tahu tentang bukti kenabian Rasulullah SAW, tapi karena kedengkian dan kebencian mereka,
karena Nabi Muhammad itu keturunan Ismail gitu ya, bukan dari keturunan Ishak, ya, maka mereka menolak. Dan diantara bentuk penolakannya kayak tadi itu, mana buktinya, ya, Nabi kok miskin, gitu kira-kira Pak, ya, Nabi kok sendirian, nggak ada malaikat pengawalnya, itu cara merendahkan, ya. Jadi itulah ya, kesombongan itu menjadikan seseorang melakukan segala cara untuk menolak kebenaran, ya. Karenanya Rasulullah SAW itu dilarang terlalu serius mendakwai orang-orang yang model sombong begini, Pak. Dilarang terlalu serius mendakwai orang-orang yang terlalu sombong begini, ya. Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk ngurusi orang-orang yang serius mau jadi baik meskipun dia miskin. Tapi orang-orang yang tidak serius mau jadi orang baik walaupun dia kaya raya, kata Allah nggak usah terlalu diurusin. Apa buktinya? Buktinya adalah turunnya surat Abasa, Pak. Ya, Rasulullah itu sedang serius mendakwai para petinggi-petinggi Quraisy. Ya. Lalu tiba-tiba datang Abdullah bin Umi Maktum. Dia ini miskin, bukan siapa-siapa, buta pula, ya. Datang kepada Rasul, narik-narik bajunya Rasul. Saat itu dia tidak tahu kalau Rasul sedang mendakwai orang-orang Quraisy tadi. Jauh-jauh dia datang mencari Rasulullah SAW. Begitu ketemu dia senang, ditarik-tarik bajunya Rasul. Ya Rasulullah, wahai Rasul, ajarkan kepadaku wahyu yang Allah berikan kepadamu. Datang kepada Nabi minta diajarin ngaji, Bang. Tapi Rasulullah terlihat dari raut wajahnya, raut wajah yang tidak senang dengan perbuatan Abdullah bin Umi Maktum. Tentu Abdullah tidak melihat karena dia buta. Rasul tidak mengucapkan kalimat, enggak, hanya bermuka masam. Makanya Allah turunkan abasa wa tawalla, ya. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, karena didatangi oleh orang yang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, ya. Loh Muhammad, siapa tahu yang buta ini datang serius ingin menjadi yang baik. Au yadzakaru fatanfa'u dzikra, atau siapa tahu dia datang kepadamu ingin mencari pelajaran supaya menjadi pelajaran bagi hidupnya, gitu. Jadi Allah menegur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Makanya kelak setelah itu, Pak, setiap kali ketemu Abdullah bin Umi Maktum itu, Rasul selalu memuji, selamat datang seseorang yang karena dia aku ditegur oleh Allah. Ini kalau seandainya ada ayat yang pantas diumpetin, Pak, ini ayat ini, Pak, ya kan? Rasul ditegur langsung oleh Allah loh, ya. Ini kalau manusia biasa yang ditegur kan pasti diumpetin itu tegurannya itu, malu kan? Tapi Rasul tidak, begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka. Adapun orang-orang yang istaghna itu orang-orang yang sombong itu, wahai Muhammad, ya. Tadi yang didakwai itu petinggi-petinggi Quraisy. Fa anta lahu tasadda. Kok kamu serius banget bela-belain ngurusin mereka? Padahal mereka tadi disebut Allah istaghna, orang yang enggak butuh nasihat, orang yang sudah merasa dirinya benar, ya. Fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka, dan kalaupun mereka tidak beriman, kamu tidak disalahkan. Jadi di situ teguran Allah, ya. Maka ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ya, disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada Rasul dan kepada kita semua bahwa mengurus orang yang serius ingin memperbaiki diri menjadi orang yang baik itu lebih didahulukan, diutamakan meskipun mereka itu miskin, orang biasa, daripada mengurus orang-orang yang tadi itu walaupun dia tokoh kaya raya, tapi kalau dia istaghna, ya, merasa nggak butuh,
Ya. Karena orang-orang ini kadang juga begini, Muhammad, kami ini kan orang mulia, kami ini tokoh, pejabat, orang kaya. Masa majelis kami dicampur sama orang-orang rendahan, miskin dan gak punya apa-apa itu? Gak maulah katanya. Kalau kamu mau, bikinin kami majelis sendiri, majelis khusus orang-orang kaya, orang-orang hebat. Yang miskin-miskin bikin majelis sendiri, jangan dicampur dong, gengsi lah begitu. Ya. Tapi Rasul tidak mau, ya, karena semua orang di hadapan Allah itu sama. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Karena lihat, kemudian Abdullah bin Ummi Maktum ini Pak menjadi orang yang mulia. Ya, mulia di sisi Allah, mulia di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak di Madinah, kalau Rasul itu lagi ada tugas dinas keluar kota, ya, jihad fisabilillah, itu diantara orang-orang yang ditunjuk untuk menggantikan sementara waktu memimpin Madinah atau menjadi imam sholat di masjid Nabi, itu Abdullah bin Ummi Maktum. Walaupun dia buta, miskin, tidak punya apa-apa. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, itulah yang kemudian terjadi. Ya, Allah mengingatkan kepada kita semuanya. Maka orang-orang yang sombong itu tabiatnya akan selalu begitu. Dia sombongkan apa yang dia miliki. Ya, aku ini raja Mesir, kata Fir'aun. Padahal pejabat itu nggak mungkin selamanya menjabat. Ya, besok kalau udah lengser, kok besok hari ini tanggal 20, ya. Yang kemarin dipuji-puji disebut sebagai pemimpin, besok tinggal nambah depannya mantan, kan begitu, selesai sudah, ya kan? Yang orang-orang yang dulu memuji-muji, mengagung-agungkannya, besok kalau sudah nggak jadi apa-apa, nggak dipuji-puji lagi, udah selesai pujiannya. Ya. Lalu dia mengakui seperti Fir'aun, wahadhil anharu tajri min tahti, sungai-sungai ini mengalir di bawahku. Iya, kemarin saat jadi pejabat. Ya, nanti kalau sudah nggak menjabat lagi kan nggak lagi menguasai. Jadi Fir'aun ini lupa dengan itu semua. Ya. Bahkan dia mengunggulkan dirinya setinggi-tingginya. Ya. Padahal dalam kaidahnya, barang siapa yang meninggikan dirinya alias sombong, maka Allah akan merendahkannya serendah-rendahnya. Itu kaidahnya begitu, Bang. Barang siapa yang menyombongkan diri, meninggikan dirinya di atas yang seharusnya, yang ada dia pasti akan direndahkan. Ya, direndahkan oleh Allah. Apalagi kalau ada kesombongan, kata Rasulullah, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi, ya, min kibrin. Ya, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya, di dalam dadanya itu ada kesombongan meskipun sedikit, gak bakal masuk surga. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Lalu kemudian Nabi Musa pun menunjukkan bukti-bukti kekuasaan, bukti-bukti tanda-tanda kebenarannya. Qala la in ittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Ketika Nabi Musa diancam dengan penjara, maka Nabi Musa mengatakan, awalau ji'tuka bi syai'im mubin, ya. Maukah aku tunjukkan kepadamu tentang sesuatu bukti yang menjelaskan kebenaranku? Qala, berkata Fir'aun, fa'ti bihi in kunta minas shadiqin, datangkanlah kalau kamu memang orang yang benar. Fa'alqa asahu fa'idha hiya thu'banun mubin. Nabi Musa melemparkan tongkatnya menjadi ular yang sangat besar. Wa naza'a yadahu fa'idha hiya bayda'un lin-nadhirin. Tangannya dimasukkan ke dalam saku, dikeluarkan, maka tangannya menjadi sangat terang benderang yang menyilaukan mata. Ini dua ayat, dua bukti mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi ketika melihat hal itu, ya, Fir'aun justru mengatakan, qala lil mala'i haulahu inna hadza lasahirun alim. Wah, Musa ini termasuk penyihir yang pinter, kata. Dituduh dengan penyihir. Padahal itu mukjizat. Mukjizat itu beda dengan sihir. Sama-sama sesuatu yang menakjubkan, tapi hakikatnya beda. Ya, mukjizat sesuatu yang namanya mukjiz, Pak. Mukjiz itu tidak bisa dilakukan oleh manusia. Kalau sihir kan bisa dipelajari. Ya, asal bersekutu sama setan bisa. Yang sekarang banyak ditayangkan di Got Talent itu,
Ya, Amerika mencari bakat, Inggris cari bakat, itu diantara tayangannya kan sulap-sulap itu sihir-sihir gitu. Ya. Yang itu nggak nyata gitu. Sedangkan mukjizat itu berbeda. Ya, di sini ketika melihat mukjizat itu, Fir'aun berkata kepada para pejabatnya, ini Musa ini model penyihir yang pinter. Tetap menolak. Ya. Inna hadza la sihrun mubin, ya. Jadi dia semakin menyombongkan dirinya kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, karena itu memang ya orang-orang yang berdiri di atas kebenaran itu memang pasti akan mendapatkan ujian, ya, mendapatkan ujian. Dan manusia itu semakin tinggi kualitas imannya, kualitas ujiannya juga makin berat. Ya, mengapa demikian? Ya karena orang-orang dengan kualitas iman yang tinggi yang bisa melalui ujian yang berat. Dan manusia yang paling berat ujiannya itu para nabi dan rasul. Ya, hari-hari ini kita juga kembali berduka atas apa yang menimpa saudara-saudara kita di Gaza. Ya, beberapa waktu yang lalu, pekan yang lalu, bagaimana sebuah pengungsian, tenda pengungsian, ya, dirudal oleh Israel, dan itu nggak cuma satu tempat, beberapa tempat, ya, sehingga menewaskan puluhan bahkan mungkin ratusan saudara-saudara kita. Dalam beberapa video tayangan ada yang terbakar kelihatan melambai-lambaikan tangannya. Mereka orang-orang sipil yang tidak bersalah. Ya. Ditambah lagi dengan kemarin yang kita dapat informasi, ya, pemimpin mereka Yahya Sinwar, ya, yang kemudian dikonfirmasi kemarin baru saja oleh Hamas, ya, bahwa petinggi mereka Yahya Sinwar itu benar-benar tewas, dan itu sekali lagi tidak menyurutkan perjuangan rakyat Gaza, ya, dan itu menjawab semua tuduhan. Mereka orang Israel mengatakan Yahya Sinwar itu ngumpet sembunyi di terowongan, ya, ada yang mengatakan Yahya Sinwar itu selalu dikelilingi oleh sandera yang digunakan sebagai tameng, ya, dan lain berbagai macam fitnah. Ternyata Yahya Sinwar tidak pernah bersembunyi, tapi dia justru di garis terdepan memimpin perlawanan. Buktinya, ya, akhir dari perjuangannya disebutkan oleh para pakar di Al Jazeera dan beberapa tempat. Para ulama Mesir mengatakan nihayah musyarrafah, itulah akhir perjuangan yang sangat indah katanya. Kenapa? Dia berada di garis terdepan, memimpin pasukannya dengan pakaian perangnya, dengan membawa senjatanya, dan melakukan perlawanan sampai akhir hayatnya. Jadi yang menjadi, akhirnya dia menjadi legenda, Pak. Justru yang akan memompa semangat perjuangan yang tanpa batas kepada para pejuang dan rakyat Palestina. Ya, jadi walaupun di satu sisi mungkin mereka bersedih, kita juga demikian, ya, tetapi di sisi lain, ya, Allah memberikan kebaikan insyaallah yang besar kepada mereka semuanya.